البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan yang lalu kita membaca beberapa masail yang disebutkan di sini berhubungan dengan perang besar yang dialami oleh kaum muslimin yang merupakan Furqan. Akan sebagian menegaskan itulah Yaumul Furqan, Yaumul Taqal Jam'an, yaitu hari terpisahkannya al-haq dan al-batil, dan hari bertemunya dua pasukan yang saling berperang, yaitu perang Badar Kubra. Isyarat di sana ada perang Badar Sughra, ikhwan. Dan yang dimaksud dengan perang Badar Sughra yaitu peristiwa keluarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan serombongan para sahabat menuju ke Badar untuk mengejar Qurz ibnu Jabir al-Fihri. Untuk mengejar siapa? Qurz ibnu Jabir al-Fihri, di mana dia telah menyerang unta-unta dan kambing-kambing penduduk Madinah. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin para sahabat untuk mengejarnya sampai tiba di Wadi Safwan yang berada di arah Badar. Cuman saat itu tidak terkejar Qurz ini, ikhwan. Nah, ini disebut dengan Ghazwatu Badr Sughra atau Ghazwatu Badr al-Ula, yang kalau kita perhatikan dalam sejarah, para ulama tarikh ketika menyebutkan itu ghazwah, satu peperangan, tidak mesti terjadi pertempuran di situ. Yang jelas di situ Rasul sallallahu alaihi wasallam telah keluar memimpin pasukan, walaupun ketika mereka telah sampai di tempat tidak terjadi peperangan, tetap dimasukkan dalam deretan ghazwah. Yang Ghazwatul Badr Ula ini terjadi pada Rabiul Awal di awal bulan yang ke-13 semenjak hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti apa? Setelah setahun genap baru terjadi peristiwa tersebut. Adapun Ghazwatu Badr Kubra ini yang kita bahas, yang hendaknya seorang muslim betul-betul mengetahuinya, karena memang ini peristiwa besar. Allah Subhanahu wa taala turunkan banyak ayat menjelaskan tentangnya yang ada di dalam surat apa kemarin? Surat apa, Pak Albin? Di surat apa yang menjelaskan tentang peristiwa perang Badar? Al-Anfal. Dalam surat Al-Anfal. Dan perang Badar Kubra, ikhwani fillah, terjadi pada bulan Ramadan di tahun kedua
setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang telah kita lewati pada pertemuan yang lalu, berapa jumlah kaum muslimin? Indak Aba Muhammad, jumlah kaum muslimin 300 sekian belas. Ini yang ada dalam riwayat Bukhari dari hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Dan di sana datang riwayat yang sharihah ikhwanifillah tentang jumlah mereka sekian belas itu berapa. Disebutkan bahwasanya jumlah yang datang dengan lebih detail yaitu 315. Ini menjelaskan tentang lafaz bid'ata asyar. Sekian belas itu berapa? Ditegaskan dalam hadis yang lain jumlahnya sekian belas itu 15. Dan peperangan ini akhwanifillah secara pastinya juga datang pada sebagian riwayat setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam berangkat tadi di Ramadan, akhwanifillah, yang awalnya untuk mengejar rombongan Abu Sufyan. Berangkat tanggal 8 Ramadan dan memerintahkan untuk memegang pengaturan Madinah dan memimpin salat Abdullah bin Ummi Maktum. Ini menunjukkan akhwanifillah bahwasanya kebutaan bukanlah aib untuk seseorang menjadi pemimpin selama dia memiliki ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunjuk Abdullah bin Ummi Maktum untuk memimpin Madinah ketika beliau sallallahu alaihi wasallam berangkat menuju Badar. Dan perang Badar terjadi pada hari Jumat di tanggal 17 Ramadan. Tahun keberapa tadi? Indah Kadif? Tahun kedua Hijriyah. Nah, dan pada pertemuan lalu telah kita lewati juga bahwasanya yang mati dari orang-orang kufar 70 orang. Di antaranya yang menjadi gembong mereka siapa? Yaitu Abu Jahal la'anahullah. Bahkan sebelum terjadi peperangan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan kepada para sahabat tempat gembong-gembong Quraisy tersebut di mana mereka akan mati. Dan persis ketika telah terjadi perang, orang-orang yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut tidak bergeser dari dari tempat yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu semuanya tepat
mereka mati di tempat yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat yang mengikuti perang Badar mendapatkan keutamaan yang besar, sebagaimana telah kita lewati di awal, menjadi golongan yang paling mulia sebagaimana para malaikat yang ikut dalam peperangan Badar tersebut. Mereka juga menjadi seutama-utama malaikat. Kita ambil poin yang ke-592. Man humul ladzina qala fihimun nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha attala alaihim faqala i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Siapa mereka itu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat kepada mereka kemudian mengatakan i'malu ma syi'tum, berbuatlah semau kalian, sungguh aku telah mengampuni kalian. Dan ini tentunya keutamaan yang besar ketika Allah Subhanahu wa taala katakan kepada mereka i'malu ma syi'tum, yaitu berbuatlah sesuai kehendak kalian, menunjukkan mereka itu orang-orang yang diberi taufik. Di sini secara tersirat akhwani fillah sebagai kabar gembira bahwasanya mereka adalah orang-orang yang istiqamah, orang-orang yang akan meninggal di atas keislaman. Dan mereka itu adalah ahlu badrin, orang-orang yang ikut dalam peperangan Badar. Qala an Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma yudrika la'alla Allah attala ala ahli badrin faqala i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidakkah engkau tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala telah melihat kepada ahlu badrin kemudian mengatakan i'malu ma syi'tum, beramallah sesuai keinginan kalian, maka sungguh aku telah mengampuni kalian, faqad ghafartu lakum. Dan para ulama rahimahumullahu taala menjelaskan tentang makna firman Allah Subhanahu wa taala ini, yaitu bahwasanya maknanya akhwani fillah, Allah Subhanahu wa taala akan berikan taufik kepada orang-orang yang ikut dalam peperangan Badar sehingga mereka akan istiqamah di atas keislaman dan tidak akan melakukan amalan-amalan kekufuran maupun kesyirikan. Bukan maksudnya dari hadits ini bahwasanya mereka itu dibiarkan berbuat semaunya sehingga ketika berbuat syirik, berbuat maksiat, berbuat yang lain, Allah Subhanahu wa taala izinkan, tidak. Tapi tersirat darinya menunjukkan para sahabat yang ikut dalam peperangan Badar ketika Allah katakan i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum, mereka diberi taufik untuk berbuat yang baik-baik. Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni mereka. Dan ini tentunya keutamaan yang besar bagi para sahabat yang ikut dalam peperangan Badar. Dan perang Badar ikhwani fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai dengan urusan-urusan secara keseluruhan, baik itu berhubungan dengan tawanan dan yang lainnya pada bulan Syawal. Dan telah kita singgung secara ringkas kemarin berhubungan dengan masalah tawanan, turun ayat yang menegur Rasul sallallahu alaihi wasallam di surat Al-Anfal ayat 67 sampai 69. Maka nali nabiyyin ayyakuna lahu asra hatta yudkhina fil ard. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam saat itu
condong kepada pendapat Abu Bakar untuk menerima fida, menerima tebusan dari orang-orang Quraisy untuk menebus 70 tawanan yang ada atau gembong-gembong Quraisy yang ditawan saat itu. Baik, barakallahu fiikum, nasallallahu at-taufiq was sadad.